Aini. Gunung Kerinci, Gunung Bungkuk. Kedua gunung ada di Pulau Sumatera. Ini kisah tentang Putri Tangguh. Sebelumnya jawab dulu salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Ainia. Saya bersekolah di SD Darul Quran Kerinci. Sekarang saya duduk di bangku kelas 4 SD. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Kerinci dengan judul Kisah Putri Tangguh. Pada zaman dahulu kala, di desa Bunga Tanjung, Kecamatan Danau Kerinci, hiduplah seorang perempuan yang bernama Putri Tangguh dan suaminya beserta ketujuh orang anaknya. Dia bernama Putri Tangguh karena mempunyai keajaibannya, yaitu sawah hanya seluas Tangguh. Walaupun sawahnya hanya seluas Tangguh, jika dipanen hasilnya banyak sekali dan melimpah. Ketujuh lumbung padi yang dia punya selalu penuh saja Putri Tangguh memanen padinya di sawah. Hari ini ditanam, besoknya dipanen. Hari ini ditanam, besoknya dipanen. Begitu seterusnya. Cari bibit. Karena kesibukan Putri Tangguh, dia lupa mengurus suaminya dan ketujuh anaknya. Dan dia juga jarang berkomunikasi dengan para tetangganya. Pada saat malam, waktu ketujuh anaknya telah tertidur, dia berkata kepada suaminya, "Suamiku, aku sudah terlalu lelah memanen padi berhari-hari untuk mengisi lumbung ketujuh padi milik kita." Kalau begitu, apa keinginanmu, istriku? Besok setelah memanen padi yang terakhir kalinya, aku ingin berhenti saja. Sebagai gantinya, aku ingin menenun kain saja di rumah. Baiklah, kalau begitu keinginanmu, istriku. Besok pagi-pagi sekali kita akan pergi ke sawah untuk memanen padi yang terakhir kalinya. Sekarang mari kita tutup dulu. Karena Putri Tangguh sangat lelah bekerja siang malam, Putri Tangguh tertidur pulas. Dia tidak terasa hujan turun dengan deras. Hujan berhenti saat hari mulai pagi. Pagi-pagi sekali, Putri Tangguh dan suaminya dengan ketujuh anaknya sudah pergi ke sawah untuk memanen padi yang terakhir kalinya. Saat di perjalanan, tiba-tiba Putri Tangguh terpeleset. Suaminya yang berjalan di belakangnya lekas menolong Putri Tangguh yang terpeleset. Walaupun telah dibantu, Putri Tangguh tetap saja marah dan geram sambil berkata, "Dialah yang kurang ajar, lihat saja nanti akan kutaburkan padi-padi di sepanjang jalan ini." Ternyata apa yang diucapkan Putri Tangguh benar-benar dia laksanakan. Hampir semua padi hasil panennya dia taburkan di jalan yang licin itu. Dan sejak saat kejadian itu, Putri Tangguh tidak pernah lagi pergi ke sawah. Sebagai gantinya, Putri Tangguh menenun kain di rumah. Dia disibukkan menenun kain untuk dirinya, suaminya, dan ketujuh anaknya. Pada suatu hari ketika
lagi lapar. Putri Tangguh pun lekas menyuruh suaminya mengambil padi di lumbung. Alangkah terkejutnya suami Putri Tangguh karena yang dia lihat tidak ada sebutir pun di ketujuh lumbung padi milik mereka. Wahai istriku, tidak ada lagi padi di ketujuh lumbung padi milik kita. Suami Putri Tangguh sudah mengecek semua ketujuh lumbung padi milik mereka. Putri Tangguh pun berlari menarik tangan suaminya untuk pergi ke sawah. Alangkah kecewanya Putri Tangguh dan suaminya karena yang mereka dapat hanyalah padi yang tinggi dan tebal. Karena Putri Tangguh terasa sangat sedih, mereka pun pulang ke rumah. Kakinya sangat berat untuk melangkah di sepanjang jalanan. Saat di perjalanan, Putri Tangguh mencoba merenungi sikapnya dan tindakannya sejauh ini. Sebelum sampai di rumah, Putri Tangguh barulah teringat akan kesalahannya, yaitu menaburkan padi di sepanjang jalan itu agar jalanan itu tidak licin lagi untuk sebagai ganti pasir. Putri Tangguh pun pulang ke rumah, tertidur di rumah. Saat malam ketika, Putri Tangguh bermimpi seorang kakek tua menemuinya dan berkata, "Wahai Putri Tangguh, benar namamu Putri Tangguh, mempunyai sawah seluas Tangguh. Tetapi jika dipanen hasilnya bisa mengisi dasar dalam gerici sampai ke langit. Tapi sayang, engkau telah meremehkan padi-padi tersebut. Kau letakkan di jalan yang licin itu sebagai pengganti pasir. Tahukah kamu, di antara padi yang kau serakkan itu ada setangkai padi hitam. Itulah raja kamu. Sekarang hidupmu akan menderita karena sikap sombong dan tinggi hati. Kau tidak akan makan kalau tidak bekerja dulu. Rezekimu akan seperti ayam, hasil kerjamu pas untuk sehari." Nah, setelah Putri Tangguh terbangun, barulah Putri Tangguh menyadari bahwa perbuatannya. Putri Tangguh mencoba bersabar, tapi Putri Tangguh tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, teman-teman, inilah kisah Putri Tangguh. Kita bisa memetik pelajaran ini bahwa kita tidaklah boleh bersikap sombong dan takabur, karena hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Gunung Bungku, Gunung Merinci, kedua gunung tinggi-tinggi. Cukup sekian sampai di sini. Di lain waktu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.